Mas Abi. Mas. Dari mana aja sih kamu? Jam berapa ini? Kenapa baru pulang jam segini? Kenapa nggak ada kabar? Saya ngasih izin kamu untuk meeting di luar. Bukan pergi seenaknya sampai tengah malam kayak begini. Kamu pikir saya siapa? Saya bukan suami kamu. Saya nggak butuh kabar dari kamu, begitu? Kayaknya kita udah kemalaman ya, Pak ya? Mas Abi pasti nyariin saya nih. Kok nggak ada sih? Kamu cari apa? Saya nyari handphone saya, Pak. Handphone? Iya, tadi saya taruh di dalam tas kok. Kok nggak ada ya? Sebentar, saya bantu cari ya. Nggak ada. Coba kamu yang dekat lagi. Terakhir kamu taruh handphone di mana? Apa jangan-jangan ketinggalan di toilet ya, Pak? Ya, mungkin. Ya udah, sebentar saya ke sana dulu ya, Pak. Ya. Mbak, sorry mau nanya. Tadi lihat ada handphone jatuh nggak di sini? Dari tadi saya bersih-bersih di sini nggak ada barang yang jatuh atau ketinggalan, Mbak. Oh, gitu ya. Ya udah, makasih ya. Iya. Mbak. Ya. Sorry tadi di dalam ada handphone ketinggalan nggak? Saya nggak lihat, Mbak. Gitu ya. Stop. Kamu zoom yang ini. Jamran. Coba kamu cocokkan dengan foto yang ada di HP kamu. Benar, Pak. Tidak salah lagi. Ini Amanda. Nggak ada, Pak. Saya udah cari kemana-mana. Ke toilet juga nggak ada handphone saya. Aduh, kok saya bisa lupa kayak gini sih naruh handphone? Apa jangan-jangan ketinggalan di toko cat tadi ya, Pak? Ya, bisa jadi sih. Pak, kayaknya kita harus balik ke sana deh. Kalau kita balik ke sana, kemungkinan udah tutup. Jadi kita nggak bisa ke sana. Atau gini aja, besok saya suruh staff saya datang ke sana buat cari handphone kamu. Atau gini aja deh, sekarang kita berangkat ke sana buat mastiin toko cat itu masih buka atau udah tutup. Nggak usah, Pak. Pasti udah tutup tokonya. Maaf, Pak Radit. Boleh nggak kalau saya pinjam handphone Bapak aja untuk nelpon suami saya? Boleh dong, boleh. Ya ampun. Handphone saya ketinggalan di kantor lagi. Aduh, saya minta maaf ya, nggak bisa bantu kamu. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya minta maaf udah ngerepotin Bapak kayak gini. Ya udah, kalau gitu kita balik kantor aja ya. Iya, Pak. Pak Radit. Jangan-jangan Kinan curiga sesuatu. Pak,
Saya mau coba telepon dari telepon restoran aja ya, Pak. Oh iya, silakan. Mbak, saya boleh pinjam teleponnya nggak? Penting banget. Silakan. Makasih ya. Ya halo, siapa ini? Selamat malam, dengan Bapak Abimana. Saya Herwanto dari kepolisian. Dari kepolisian? Apa ini ada menyangkut soal istri saya? Bukan, ini soal Amanda. Amanda? Gimana? Bisa? Sibuk Pak teleponnya, nggak diangkat-angkat. Yaudah, kita pulang yuk. Iya Pak. Mbak makasih ya. Sama-sama. Kami sudah mengecek semua CCTV yang ada di kapal. Dan ternyata ada seseorang yang membawa Amanda pergi dalam keadaan pingsan. Jadi maksudnya Amanda itu betul-betul diculik, Pak? Dari ciri-ciri yang Bapak sebutkan cocok. Untuk lebih jelasnya, kami akan mengirimkan foto Amanda melalui HP. Dan kami akan terus menyelidiki kasus tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi Amanda betul-betul diculik. Masalah apa lagi sih ini? Udah nanti belum pulang jam segini nggak bisa dicari. Sekarang dapat kabar kalau Amanda diculik. Kak Anita. Kak Anita. Apa lagi sih? Kak, Kamu kenapa sih malam-malam teriak? Kakak sampai kaget. ini Kak. Kakak lihat ini Kak. Polisi baru aja kabarin aku Kak. Dan dia lihat CCTV. Kalau ternyata Amanda itu pingsan dan dibawa sama laki-laki Kak. Itu namanya berarti Amanda diculik Kak. Siapa yang nyulik dia? Ya aku juga nggak tahu. Tapi yang terpenting sekarang, kalau Amanda itu betul-betul diculik Kak. Aku harus keluar dari sini. Tapi gimana caranya? Masa nangis sih, calon pengantin? Senyum dong. Kan kita menikah. Dan kita akan abadikan cinta kita malam ini, sayang. Ya. Sini. Kamu diam ya. Kamu itu harus tampil cantik malam ini. Karena ini adalah momen berharga buat kita. Ingat ya, sampai kapanpun saya nggak mau nikah sama kamu. Kamu ingat ya? Apa akibatnya kalau kamu ngelawan? Penghulunya udah nunggu di depan. Dan kita akan tetap menikah. Penghulu, ini satu-satunya kesempatan buat aku. Yaudah oke.
aku akan menikah sama kamu. Ya udah. Sekarang kamu dandan lagi. Nih. Apa-apaan nih? Ngapain lo nyentuh-nyentuh cewek gue? Hah? Ini cowok lo? Iya, kenapa? Kalau gitu lo ngapain buka jasa kencan? Gue bener-bener gak nyangka Hana cewek murahan. Padahal dibandingin si Sarah, gue lebih cinta sama Hana. Hana itu lebih mandiri, gak manja. Dan baru kali ini gue jatuh cinta sedalam ini sama cewek. Tapi ternyata gue salah nilai dia. Tapi kok gue ngerasa aneh. Sarah dapat dari mana profil si Hana? Sar, kita ketemuan sekarang di tempat biasa ya. Lo ngajakin gue ketemu. Gue pakai baju apa ya? Pokoknya gue harus tampil cantik paripurna nih buat ketemu sama Reno. Dia pasti mau ngajakin gue ngedate deh. Karena dia pasti udah ilfeel sama si cewek kampungan itu. Gimana Pak? Ada yang rusak? Coba sebentar saya cek dulu ya. Maaf Pak, kalau masih lama boleh nggak saya izin pulang duluan naik taksi? Ini udah malam. Saya nggak mungkin izinin kamu pulang naik taksi sendirian. Tapi Pak, suami saya pasti nungguin saya. Apalagi saya dari tadi nggak bisa nelfonin Mas Abi. Pasti sekarang dia lagi panik nungguin saya. Oke, ya, saya ngerti. Kamu tunggu, sabar sebentar ya. Ini nggak lama kok. Saya benerin, begitu selesai kita langsung pulang dan kita nggak usah ke kantor lagi, ya. Oke, yang terpenting sekarang kita pulang bareng dan kamu nggak usah pulang naik taksi. Ini udah malam, bahaya, oke? Iya Pak. Ini gimana sih? Tadi Kinanti handphonenya nggak aktif. Sekarang Pak Raditya di telepon juga nggak diangkat. Ngapain sih? Bi, Oma, kok jam segini belum tidur? ini Oma Kinanti belum pulang. Tadi bilangnya meeting sama Pak Raditya, tapi sampai jam segini masih belum pulang Oma. Di telepon juga nggak bisa. Mungkin Kinanti sibuk. Kamu kalau lagi sibuk kan juga susah dihubungin. Lupa waktu lagi. Ya tapi kan sesibuk-sibuknya kalau telepon kan harusnya diangkat Oma. Masa bikin aku khawatir kayak begini? Mungkin karena ini udah malam, baterainya lowbat. Siapa tahu aja sekarang Kinanti itu lagi perjalanan pulang. Kamu tunggu aja, jangan bayangin yang enggak. Bayangin Kinanti sampai ke rumah selamat. Halo, Sam. Di mana istri saya? Gini Tuan Muda, Ibu Kinan belum kembali juga nih ke kantor Pak Radit. Ya udah Sam. Sekarang kamu pulang aja. Biar saya sendiri yang cari istri saya, ya? Oma, aku pergi dulu ya cari Kinanti. Aku nggak tenang kalau cuma tunggu di rumah doang. Oma istirahat ya. Ya, kamu hati-hati. Iya, Oma.
Silakan dimulai, Pak. Silakan jabatan. Enggak, aku nggak mau ada di sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mau nikah sama dia. Saya nggak mau. Kalau mempelai wanitanya tidak bersedia, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, Pak. Bapak yakin dia ini calon istri Bapak? Bukan, dia bukan calon suami saya. Pak, tolong bawa saya pergi dari sini. Saya udah diculik. Bapak, tolong keluar ya. Kinan, lebih baik kamu tunggu dalam mobil aja ya. Nggak apa-apa Pak, saya nunggu di sini aja. Bener nggak ya ketinggalan di toko cat? Perasaan aku taruh dalam tas deh. Duh, mudah-mudahan Mas Abi nggak nyariin aku. Sebenarnya kamu di mana sih, Kinanti? Saya cari-cari dari tadi. Di telepon gak bisa. Saya cari kantornya Pak Radit juga nggak ada di sana kamu. Atau jangan-jangan Dharma. Jangan-jangan Dharma melakukan sesuatu ke Kinanti. Kalau tahu kayak begini saya nggak akan izinin kamu pergi hari ini. Untung kamu. Kamu pikir dengan kamu kasih tahu penghulu, semuanya akan berubah? Nggak akan. Kamu akan tetap menikah sama aku. Enggak, saya nggak mau. Terserah. Tapi kenyataannya, kamu akan tetap jadi istri aku. Kalau hari ini pernikahan batal, aku akan coba besok. Dan besoknya lagi. Sampai kita sah jadi suami istri. Dasar gila. Gila kamu nggak waras. Kamu hari ini dihukum. Gak boleh makan. Roland! Lepasin saya dari sini! Roland! Hai, Ren. Aku udah cek link yang kamu kasih. Ternyata tuh memang benar. Itu Ana. Ya ampun, jadi itu beneran anak. Sayang. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti shock banget ya dengernya. Jangankan kamu, aku aja shock loh dengernya. Aku emang udah curiga banget sih sama si Ana dari dulu. Ya soalnya kan dia emang sering juga kan berhubungan sama dunia gelap. Apalagi emang dia kan kerjanya di tempat gituan. Aku juga gak nyangka tahu nggak, dia bisa-bisanya nutupin pekerjaan sampingannya dia ke kita, terutama ke kamu loh. Emang enak kalau cewek kampiung. Akhirnya gue berhasil juga bikin nama lo jelek di depan Reno.